Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Nusantara. Kita akan awali dengan membahas teori-teori tentang masuknya Islam ke Nusantara. Teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh Snokholm-Gronye, W.F. Sutherham, B.H.M. Flekke, di mana mereka menyebutkan bahwa Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi, dibawa oleh para pedagang Islam di Gujarat, India. Bukti teori Gujarat. Yang pertama adalah batu nisan Sultan Malik al-Saleh, Sultan Samudra Pasai yang meninggal tahun 1297 yang bercorak Gujarat, India. Dan yang kedua, tulisan Marco Polo, seorang pedagang Venesia, Itali, yang menyatakan pernah singgah di Perlak atau Peureula pada tahun 1292 dan mendapati banyak penduduknya beragama Islam serta peran pedagang India dalam penyebarannya. Teori Mekah. Teori ini dikemukakan oleh Buya Hamka dan Jesse Van Leur, mengatakan bahwa pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 dan dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Bukti teori Mekah yang pertama adalah adanya pemukiman Islam tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Yang kedua, sultan-sultan di Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, gelar yang lazim dipakai di Mesir saat itu. Yang ketiga, Islam yang berkembang di Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, mazhab yang berkembang di Mesir dan Mekah pada saat itu, sedangkan daerah Gujarat menganut mazhab Hanafi. Yang keempat, makam seorang wanita di Gresik, Jawa Timur yang tertulis atas nama Fatimah binti Maimun. Yang kelima, temuan sejumlah makam Islam di Tralaya, wilayah Majapahit, Trowulan, Jawa Timur yang menggunakan tahun Saka bukan tahun Hijriah dengan angka Jawa kuno. Diperkirakan, pada masa jayanya banyak warga Majapahit beragama Islam. Meski demikian, tidak ada petunjuk siapa yang menyebarkan Islam di Majapahit atau di Gresik saat itu. Teori Persia dikemukakan oleh Husein Jayadiningrat, mengatakan bahwa Islam di Nusantara dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Bukti teori Persia. Yang pertama adalah adanya upacara Tabot, upacara memperingati meninggalnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad di Bengkulu dan di Sumatera Barat atau Tabuik, setiap tanggal 10 Muharram atau 1 Syuro. Adanya kesamaan ajaran Sufi yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dan Sufi Iran beraliran Al-Halaj. Teori manakah yang paling benar? Dari tafsiran terhadap ketiga pandangan itu, umumnya orang menerima bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke-7, namun baru berkembang pesat pada abad ke-13. Sejalan dengan semakin mundurnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Nusantara, serta semakin ramainya pedagang-pedagang Arab, Persia, dan Gujarat ke Nusantara. Proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara pada umumnya berjalan dengan damai. Oleh karena itu, Islam mendapat sambutan baik dari masyarakat, baik kalangan raja, bangsawan, maupun rakyat biasa. Hal tersebut didukung faktor-faktor berikut. Yang pertama, syarat memeluk Islam sangat mudah, cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, tata cara peribadatan Islam sederhana, tidak perlu persiapan yang rumit. Dan yang ketiga, Islam tidak mengenal pelapisan sosial atau stratifikasi sosial. Penyebaran Islam berlangsung damai itu dapat dilihat dari cara-cara penyebarannya, yaitu pertama, perdagangan, kedua, perkawinan, ketiga, pendidikan, 4, ajaran tasawuf, 5, dakwah, dan 6, kesenian. Perdagangan. Perdagangan merupakan metode penyebaran Islam yang paling kentara.
bahkan dapat dikatakan sebagai jalur pertama dan utama penyebaran Islam. Menurut Tom Pires, sekitar abad ke-7 sampai ke-16, lalu lintas perdagangan yang melalui Nusantara sangat ramai. Dalam proses ini, pedagang di Nusantara dan pedagang asing atau Islam dari Gujarat dan Timur Tengah, Arab dan Persia bertemu dan saling bertukar pengaruh. Sebagian dari para pedagang asing ini tinggal di wilayah dekat pantai yang disebut Pekojan. Lama-kelamaan jumlah mereka semakin banyak, demikian pula pengaruh Islam di tempat tinggal mereka. Hal ini juga menjelaskan mengapa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara seperti Bone, Banjar, Banten, Demak, Cirebon, Samudra Pasai, Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo, Hitu, dan Delhi selalu berawal dari wilayah pesisir. Perkawinan. Para pedagang dan juga keluarganya menikah dengan perempuan pribumi, putri-putri bangsawan atau adipati, dan bahkan dengan anggota keluarga kerajaan. Hal ini berdampak positif terhadap perkembangan Islam. Hal ini karena pedagang atau ulama itu mensyaratkan untuk mengucapkan kalimat syahadat terlebih dahulu sebelum menikah. Serta anak-anak hasil pernikahan itu pun cenderung mengikuti agama Islam, agama yang dianut oleh orang tuanya. Pendidikan. Perkembangan Islam yang semakin luas mendorong munculnya para ulama dan mubalik. Para ulama dan mubalik menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai daerah. Di pondok-pondok pesantren, kaum muda atau santri dari berbagai daerah dan kalangan menimba pengetahuan agama Islam. Mereka lalu kembali ke daerah asalnya dan menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Saluran ini sangat efektif untuk mempercepat dan memperluas penyebaran Islam hingga ke daerah terpencil. Pesantren awal yang ada pada saat itu antara lain Pesantren Ampel Denta di Surabaya yang didirikan oleh Sunan Ampel, Pesantren Sunan Giri yang didirikan oleh Sunan Giri. Pesantren ini terkenal hingga ke Maluku. Banyak santri dari Maluku, khususnya wilayah Hitu, datang berguru pada Sunan Giri atau para kiai dari Giri diundang mengajar ke Hitu. Selain menjadi pendidik di pesantren, beberapa ulama atau kiai diminta menjadi penasihat agama atau guru bagi para bangsawan keraton. Contohnya, Ki Ageng Selo menjadi penasehat dan guru Sutawijaya, pendiri Kesultanan Mataram. Dan Syekh Yusuf Al-Makassari menjadi penasehat Sultan Ageng Tirtayasa, Kesultanan Banten. Ajaran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik atau hal-hal yang bersifat magis. Ahli-ahli tasawuf biasanya memiliki kekuatan magis dan keahlian dalam bidang pengobatan. Ajaran tasawuf banyak dijumpai dalam cerita-cerita babat dan hikayat dari masyarakat setempat. Ajaran ini mudah berkembang terutama di Jawa karena ajaran Islam melalui tasawuf disesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi agama Hindu. Dakwah. Penyebaran Islam tidak dapat dilepaskan dari peranan para wali. Ada 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara berdakwah yang disebut dengan wali songo. Mereka dikenal memiliki ilmu serta penghayatan yang tinggi terhadap agama Islam. Mereka adalah Sunan Gresik, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Derajat. Kesenian. Agama Islam juga disebarkan melalui kesenian. Beberapa bentuknya diantaranya wayang oleh Sunan Kalijaga, gamelan oleh Sunan Bonang, gending atau lagu-lagu yang berisi syair-syair, nasihat, dan dasar-dasar ajaran Islam. Seni sastra. Hikayat salah satu bentuk sastra prosa terutama dalam bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. Babat merupakan karya sastra dari tanah Jawa yang menceritakan latar belakang
sejarah yang dirunut dengan berdasar pada bukti fakta sesuai zamannya. Contoh babat ini adalah babat Tanah Jawi, dan suluk merupakan kitab sastra yang berisi ajaran-ajaran tasawuf. Contohnya kitab suluk adalah Suluk Tumbang Tamsil. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.